paper, berarti Anda bisa menuliskan eh, impian Anda atau gagasan dari penelitian tersebut. Jadi Anda bisa menceritakan dan menuliskan di bagian karya ilmiah yang Anda tuliskan. Nah, balik lagi mengenai konten atau struktur ya, struktur dari suatu karya ilmiah, itu ada beberapa struktur yang harus diperhatikan pada saat Anda membuat karya ilmiah tersebut. Yang pertama adalah mengenai masalah judul atau title ya. Judul itu yang pertama kali dituliskan di bagian awal, di bagian atas dari penelitian atau di bagian karya ilmiah. Itu judulnya harus memberikan kalimat atau penjelasan yang informatif. Jadi dari judul tersebut bisa memberikan hal yang memiliki informasi. Jadi pada saat Anda membuat judul tersebut, jadi membuat judul itu tidak bisa asal membuat atau sembarang. Jadi judul itu harus memberikan kalimat atau narasi yang informatif atau memberikan hal-hal yang memberikan informasi. Lalu setelah membuat judul, Anda diminta untuk menjelaskan atau menambahkan atau menuliskan abstrak. Nah, abstrak ini adalah kalau diartikan suatu ringkasan atau suatu intisari dari karya ilmiah yang Anda tuliskan. Karena banyak jurnal atau publisher itu yang tidak menampilkan secara full paper, artinya paper secara penuh. Jadi kalau misalkan Anda membuka Science Direct atau Springer Link, itu ada paper yang hanya menampilkan judul dan abstrak. Jadi judul dan abstrak. Kemudian di bagian lainnya seperti introduction, metode, discussion, dan conclusion itu tidak dikeluarkan secara penuh di website tersebut. Nah, karena abstrak ini adalah intisari, jadi Anda bisa melihat atau bisa membaca atau bisa menggambarkan secara sederhana atau secara mudahnya paper tersebut atau karya ilmiah tersebut menceritakan tentang atau menjelaskan tentang apa. Jadi poin yang paling utama dari abstrak itu adalah di bagian kalimat pertama itu Anda harus bisa menjelaskan satu atau dua paragraf atau 1 sampai 2 kalimat ya, bukan paragraf tapi 1 sampai 2 kalimat itu Anda menjelaskan latar belakang. Kemudian di kalimat ketiganya Anda tuliskan tentang tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian itu Anda ingin mengerjakan apa atau ingin melakukan apa. Kemudian yang ketiga adalah paragraf keempat menceritakan tentang atau kalimat keempat ya, kalimat keempat itu menceritakan tentang metode apa yang dipergunakan. Di situ dituliskan 2 sampai 3 kalimat dan di bagian akhirnya kalimat terakhirnya itu adalah menceritakan tentang kesimpulan dari penelitian yang dituliskan tersebut. Jadi isi abstrak itu adalah pertama adalah tentang latar belakang, kemudian tujuan penelitian dari penelitian yang dilakukan, kemudian metode penelitian dan kesimpulan. Jadi Anda tuliskan di bagian abstrak yang umumnya abstrak itu hanya berjumlah bisa sampai 200 kata. Jadi cukup singkat. Jadi
abstrak itu hanya berupa selembar kertas atau hanya satu halaman yang bisa 200 sampai 300 kata. Jadi abstrak itu kalau misalnya abstraknya sampai halaman sampai 2 halaman, 3 halaman, itu bukan abstrak lagi karena dia sudah menjelaskan secara lebih panjang. Nah, di bagian abstrak ini hanya menjelaskan secara intisari atau secara pentingnya poin dari karya ilmiah tersebut, itulah yang dituliskan di abstrak yang isinya tentang latar belakang, kemudian tujuan penelitian, metode penelitian, dan kesimpulan. Lalu yang tadi yang sudah diceritakan di slide sebelumnya, kenapa karya ilmiah itu harus ada pendahuluan. Nah, ya sama seperti perumpamaan atau analogi dari sutradara pembuat film. Sebelum dia membuat cerita film, itu dia harus melakukan pendahuluan dulu. Pendahuluannya adalah dengan cara menonton atau membaca cerita film-film sebelumnya yang belum pernah ditayangkan. Jadi dengan cara itu dia bisa mengetahui hal yang baru yang akan ditayangkan di episode saat ini. Nah, sama juga dengan penelitian. Jadi penelitian itu ya sama seperti Anda melakukan tracking pada penelitian terdahulu, penelitian sebelumnya. Orang lain sudah mengerjakan apa? Orang lain sudah melakukan penelitian tentang apa? Kalau misalnya itu tidak dilakukan tracking, ya bisa saja penelitian itu sudah pernah dilakukan di tahun sebelumnya, misalkan 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, tapi dilakukan penelitian di tahun saat ini, di tahun 2021. Jadi ya kalau misalnya film juga sama seperti itu. Kalau misalnya sutradara itu tidak melihat cerita sebelumnya, bisa saja film tersebut sudah pernah tayang, tapi di recycle atau ditayangkan ulang. Nah, lalu yang jadi pertanyaan lagi apa efeknya kalau misalkan cerita itu ditayangkan ulang, ya bagi penonton atau orang yang pernah atau menonton film tersebut, ya pasti dia akan menceritakan, oh ini udah pernah ditayangkan di, katakanlah di RCTI atau di SCTV atau di Metro TV dan lain sebagainya. Jadi akhirnya cerita tersebut ketika dilakukan atau ditonton menjadi hal yang kurang menarik karena orang udah pernah menonton. Nah, lalu bagaimana dengan gambarannya dengan penelitian? Kalau misalnya itu sudah pernah dilakukan, ya tidak ada kontribusi atau hal yang diberikan atau hal yang baru dari penelitian yang dikerjakan. Jadi tidak ada penambahan ilmu baru. Jadi ilmu yang lama tapi dikeluarkan lagi. Nah, ini yang perlu dilakukan tracking atau mencari rekam jejak dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk bisa menghasilkan hal-hal yang baru atau hal-hal yang belum pernah dikerjakan. Kemudian figur. Jadi pada saat membuat karya ilmiah atau paper, Anda diminta untuk menampilkan gambar atau figur. Nah, gambar atau figur tersebut juga harus memiliki makna atau memiliki keterangan yang informatif, artinya gambar tersebut jelas, artinya memberikan informasi yang jelas. Jadi kalau misalnya gambarnya blur atau dengan pixel yang rendah, ya jadi nanti bisa saja yang melihat gambar tersebut memberikan atau mengartikan hal yang berbeda atau memaknai gambar yang berbeda. Nah, jadi gambar tersebut
poin yang paling penting adalah bisa memberikan nilai yang informasi yang jelas. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelumnya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Syarat untuk mempublikasikan jurnal gimana sih, Pak? Ada nggak, Pak? Kalau kita mau mempublikasikan jurnal ke suatu publisher gitu, kira-kira dari publishernya ada syarat yang harus kita penuhi gitu nggak, Pak? ya, oke, baik. Jadi bagaimana melakukan publikasi ya, publikasi jurnal. Jadi saya kasih lihat contoh paper ya. Di sini saya pernah melakukan publikasi jurnal. Jadi syaratnya apa? Nanti, nah, coba kita lihat di sini. Ya, untuk tampilannya sudah keluar tampilan di layarnya. Sudah, Pak. Ya. Nah, jadi tunggu sebentar ya. Saya cari datanya. Ya, ini adalah salah satu dari publisher jurnal ya, nama jurnal itu Journal of Mechanical Engineering Research and Development, JMERD. Jadi nanti Anda bisa coba cari aja di Google. Jadi cara mencarinya, misalkan ini Journal of Mechanical Engineering ya. Jadi di bagian ini masuk ke Google. Jadi di Google itu Anda ketikkan Jurnal Mechanical Engineering Research and Development. Nah, ini keluar nama ini nama publishernya, sama seperti kalau publisher buku kan. Kalau publisher buku kan ada buku Erlangga, kemudian buku Media Komputindo, itu adalah nama-nama penerbitnya. Jadi caranya klik di sini, judulnya tadi Journal of Mechanical Engineering Research Development. Lalu bagaimana cara melakukan publikasi atau melakukan ingin mengirimkan paper Anda ke bagian ini? Lihat aja di bagian homepage atau di bagian website tersebut ada yang namanya author guideline.
atau petunjuk melakukan penulisan. Jadi bagaimana melakukan penulisan tersebut. Yang dilakukan adalah misalkan klik di sini, author guideline, kemudian Anda klik di bagian sini, manuskrip preparation. Nah, di sini akan dijelaskan, dituliskan penjelasan tentang Journal of Mechanical Engineering Research and Development tersebut. Jadi ada keterangan only accept and publish English. Jadi paper tersebut Anda tulis ke dalam bahasa Inggris dengan manuskripnya, dengan naskahnya itu. Kalau misalkan Anda menggunakan Inggris British atau American style, jadi Anda harus fokus. Misalnya kalau menggunakan British, jadi paper itu dituliskan dalam bahasa Inggris British semua. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan American style atau American English, jadi semuanya dari judul sampai kesimpulan daftar pustaka itu dituliskan dalam American English. Nah, ini adalah keterangannya atau syaratnya yang tadi. A manuscript should be afraid about 7 sampai 15. Jadi manuskrip tersebut ditulis dengan jumlah halaman minimal 7 dan maksimal 15. Jadi Anda bisa menuliskan paper tersebut paling kecil halamannya 7 halaman dan maksimal 15. Jadi kalau misalnya sampai 40 halaman atau 30 halaman, nanti sama reviewernya itu Anda diminta untuk melakukan pengurangan atau mereduksi dari halaman tersebut sampai halamannya maksimal berjumlah 15. Terus setelah ditentukan halaman, Anda tuliskan judul. Di sini ada judul, judulnya apa dari paper tersebut, kemudian penulis, author itu adalah penulisnya, Anda tuliskan, kemudian abstrak dari paper tersebut, karya ilmiah tersebut, kata kunci, introduction, metode, hasil, diskusi, dan kesimpulan. Acknowledgement ini adalah ucapan terima kasih. Jadi kalau misalnya sama seperti ketika Anda membuat skripsi atau tugas akhir, kan ada di halaman pertama ya, kata pengantar itu ada ucapan terima kasih kepada misalkan kepada Kaprodi, kepada dosen pembimbing. Nah, ini juga acknowledgement itu ucapan terima kasih kepada misalkan pada saat Anda melakukan penelitian tersebut, Anda dibiayai oleh katakanlah oleh DIPTI, Direktorat Perguruan Tinggi, atau UPN veteran secara internal. Jadi nanti Anda tuliskan di situ ucapan terima kasih sudah support untuk membiayai penelitian ini. Kemudian reference, terus penambahan supplementary material. Jadi Anda bisa menambahkan material tersebut, penjelasan dari penelitian tersebut tentang kalau misalnya ada video atau ada rekaman, itu juga bisa ditambahkan atau bisa dikirimkan ke publishernya. Nah, setelah manuskrip itu selesai semua, artinya sudah mencakup ini, artinya Anda sudah membuat title, author, abstrak, keyword, introduction, dan seterusnya. Lalu manuskrip tersebut di-submit. Coba, misalkan di bagian ini, manuskrip tersebut di-submit artinya naskah karya ilmiah yang dibuat tersebut dikirimkan. Biasanya atau umumnya, nah ini ada keterangannya nih. Ini ada keterangannya untuk manuskrip tersebut
dituliskan dengan apa? Dengan ukuran huruf ya. Ada kalau di komputer itu kan ada Times New Roman ya. Nah, ini ukurannya 10, 12, terus teksnya lalu tentang mencantumkan email address jadi alamat pengirim, kemudian afiliasi, ada nomor telepon, nomor telepon, kemudian alamat kampus dan nama penulisnya. Lalu setelah dilengkapi, Anda kirimkan manuskrip tersebut ke bagian ini. All manuscript considered to Journal Mechanical Engineering Research and Development must be submit, harus dikirimkan ke dalam bentuk elektronikal, dalam apa, dikirim secara elektronik ke alamat ini melalui email. Nanti setelah beberapa minggu itu nanti Anda tinggal menunggu apakah paper tersebut diterima atau tidak. Jadi ada paper yang tersebut yang tidak direview atau tidak dibaca oleh publishernya, langsung ditolak, langsung di-reject. Ada juga yang diterima dengan kondisi misalkan major revision atau minor revision. Kalau di bagian major revision nanti banyak sekali perbaikan dari paper yang dituliskan tersebut. Nah, contohnya seperti ini, misalkan komentar dari editorialnya atau dari bot editornya itu bagaimana komentar dari reviewernya. Nah, ini adalah contohnya, kasih lihat contohnya hasil dari review paper yang dipublikasikan. Ya,
tampilannya sudah keluar lagi di layar. Sudah, Pak. Ya, jadi ini adalah paper ini saya pernah kirim ya ke yang tadi, ke publisher yang tadi dengan nama Journal of Mechanical Engineering. Nama ini adalah nama publishernya, Journal of Mechanical Engineering Research and Development. Itu keluar atau terpublikasi di tahun 2020 dengan volume 43 nomor 7 halaman 180 sampai 192 ya. Jadi sampai 192. Jadi dari halaman 180 sampai 190. Lalu yang jadi pertanyaan tadi apa komentar dari reviewer? Nah, komentar dari reviewer yang dikomentari adalah di bagian ini. Nah, please revise and email B atau tolong perbaiki dan kirimkan kembali. Nah, yang pertama dia komentari adalah the study looks interesting, however in my view the author should check the paper again before the submission. Jadi yang pertama adalah penelitian ini cukup terlihat menarik ya atau interesting. In my view, to author dari penulis, tolong cek lagi sebelum di resubmit atau sebelum di resubmission, sebelum dikirimkan ulang. Lalu yang di kalimat keduanya dia komentari the problem statement dari problem atau permasalahan dan objektif atau tujuan dari penelitian itu dituliskan secara lebih detail lagi atau lebih terperinci lagi. Jadi pada saat paper tersebut sebelum dipublikasikan atau sebelum di resubmit ulang harus memperbaiki review dari komentar editornya. Jadi komentar dari editor itu harus atau dari reviewernya harus diperbaiki. Nah, dia bilang problem statement and objective. Jadi statement permasalahan dan objektif itu perlu dijelaskan. Ini sebagai contoh ya, sebagai contohnya waktu itu ini. Nah, ini ada komentarnya. Nah, di bagian ini setelah direvisi atau setelah diperbaiki, ini sudah ditambahkan. Ini adalah paragraf yang menjelaskan. Tadi di sini ada di warna merah ya. Warna merah ini adalah paragraf yang menjelaskan komentar atau menjawab pertanyaan dari reviewer. The problem statement permasalahan dan tujuan are not clearly belum diceritakan secara detail. Nah, terus sebagai autor, karena kita sebagai autor di sini ini adalah autornya atau penulisnya. Jadi harus menjawab pertanyaan itu. Nah, dijawablah di bagian ini, tujuan dari penelitiannya. Jadi dari objektif, jadi ada kata objektif, jadi tujuan dari penelitian. Nah, jadi karena dia ada objektif, jadi kita tuliskan di situ tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengenalkan teknologi pompa sentrifugal yang dimonitor secara online. Jadi nanti tujuannya adalah memantau atau melihat dari getaran pompa. Jadi pada saat pompa tersebut bergetar atau beroperasi, dia mengeluarkan getaran tertentu. Nah, getaran tersebut dipantau, apakah getaran tersebut dalam kondisi yang diizinkan atau kondisi aman atau tidak. Jadi kalau misalnya kondisinya tidak aman,
Jadi bisa dilihat di monitor dengan cara membaca dari hasil getaran tersebut. Kalau misalnya tidak aman, berarti nanti harus segera diperbaiki. Nah, kedepannya ini akan dikembangkan untuk pengembangan industrialisasi menggunakan konsep berbasis IT. Jadi getaran pompa tersebut bisa dipantau dengan menggunakan handphone. Jadi Anda tujuannya adalah bisa melihat atau membaca dari pompa yang bergetar tersebut dari handphone. Jadi dari handphone bisa diketahui ini pompanya pada saat beroperasi sudah melebihi batas yang diizinkan sehingga perlu diganti atau perlu diperbaiki atau perlu melakukan maintenance. Nah, itu tujuan dari penelitian ini. Jadi menjawab tujuan dari penelitian itu adalah nanti akan dikembangkan untuk pemantauan vibrasi atau getaran pompa yang secara online. Lalu terus di bagian kalimat keduanya di review ini, at the end of the introduction it will be helpful to offer a brief clear statement of the objective of this study. Jadi pada bagian introduction itu harus memberikan statement yang jelas, clear statement, dan tujuan yang jelas pada studi ini atau pada penelitian ini. Lalu, such statement will provide a transition to the main idea being present. Nah, di bagian ini juga harus memberikan ide atau memberikan gagasan transisi apa yang atau hal apa yang ingin di improve atau dikembangkan di penelitian ke depannya. Lalu the main body of the text is relatively concise given the wide range of topic covered. Nah, jadi di bagian teks utama ini harus bisa menjawab atau jadi ini tadi di bagian utama ya. Nah, di bagian introduction ini harus bisa memberikan penjelasan secara general dulu. Jadi di sini ya ditambahkan komennya itu sudah menambahkan literatur review yang baru. Jadi waktu itu dikomentari untuk reviewnya atau daftar pustaka yang ini di bagian akhir ini waktu itu hanya sampai 18 referensinya, sampai 18. Nah, sama reviewernya sama editornya itu dia mengatakan bagaimana dengan kebaruan atau hal-hal yang terbaru atau novelty-nya. Nah, untuk bisa mendapatkan itu, maka harus menambahkan tracking atau penelitian sebelumnya. Jadi ditambahkanlah 10 jurnal lagi, jadi sehingga menjadi 28. Jadi ada 28 citasi. Jadi setelah ditambahkan situ bisa dicari apakah ada yang pernah melakukan penelitian yang sama dengan yang dikerjakan di penelitian ini. Kalau misalnya tidak ada yang sama, berarti itulah kebaruan atau dari novelty-nya atau hal yang baru yang dilakukan di penelitian ini. Kemudian terus ini mengenai the use of heading for section and subsection is not clear and lead for confusion. Jadi pada saat memberikan keterangan itu kan ada pembagian bab ya, atau misalkan ini adalah bagian 2,
Kemudian ini adalah bagian 3. Nah, di sini dijelaskan di sini 2.2 experimental pump, the use of feeding for subsuction has been changed. Artinya perbedaan atau penjelasan antar bab tersebut dibuat supaya menjadi lebih detail atau lebih jelas lagi. Jadi kalau misalnya antara ini adalah bab 2, berarti ini ada 2.1, kemudian nanti di bagian selanjutnya adalah 2.2. Nah, sebelumnya ini belum ada eksperimental pump. Jadi ini masih menggabung ke dalam 2.1. Jadi masih bergabung di bagian ini. Nah, sama reviewernya itu diminta untuk diperjelas lagi untuk metode penelitiannya, pembagian-pembagian untuk subbabnya atau subsectionnya. Itu ada komentarnya. Kemudian yang berikutnya, the various section of the main body of the text do not seem to flow very smoothly. Nah, ini perlu dijelaskan tentang variasi dari section dari penjelasan tersebut, lalu ditambahkan di narasi tadi. Terus, please consider the overall structure of the paper that similar section. Nah, jadi perlu dipastikan lagi apakah ada hal-hal yang sama atau hal-hal yang similar, hal-hal yang bersamaan. Nah, itu perlu diberikan penjelasan. Jadi intinya pada saat Anda melakukan karya atau membuat paper itu, hindari atau mengurangi kata-kata yang pengulangan kata. Artinya misalkan kata tersebut atau kalimat tersebut pernah dituliskan di bab 2. Terus di bab berikutnya, di bab 3-nya atau subsection 3-nya atau subsection 3-nya Anda tuliskan lagi. Jadi pengulangan kalimat. Nah, itu yang perlu dikurangi di bagian tersebut.